warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Beseh Hadijah Irawan, salah satu mahasiswi Institut Para Hikmah Indonesia, Prodi Ekonomi Syariah semester 6. Di sini kita akan menjelaskan tentang manajemen risiko itu sendiri. Menurut Herman Darwawi, risiko adalah probabilitas suatu hasil yang berbeda dengan yang diharapkan. Risiko itu sendiri menurut Soekarno adalah ketidakpastian atas terjadinya suatu peristiwa. Kenapa muncul suatu resiko? Karena adanya kondisi yang ketidakpastian. Kondisi yang tidak pasti karena beberapa sebab, keterbatasan ilmu pengetahuan atau kemampuan. Yang kedua itu keterbatasan informasi. Dapat diklasifikasikan ke dalam pertama itu ketidakpastian ekonomi. Kejadian yang timbul akibat perilaku dan perilaku ekonomi. Contohnya itu perubahan sikap konsumen atau perubahan teknologi. Yang kedua itu ketidakpastian alam. Ketidakpastian karena itu banjir, gempa, kebakaran, dan ketidakpastian manusia. Ketidakpastian oleh karena manusia, contohnya itu perang, pembunuhan, dan pencurian. Resiko itu yang pertama, resiko murni adalah resiko di mana kemungkinan kerugian ada, tetapi kemungkinan keuntungan tidak ada. Contohnya itu resiko kebakaran, resiko kebanjiran, resiko spekulatif. Resiko spekulatif adalah resiko akibat mengharapkan terjadinya kerugian dan keuntungan. Biasa juga disebut resiko bisnis, contohnya ini utang piutang. Yang ketiga itu resiko statis, muncul dari kondisi keseimbangan tertentu, contohnya itu terkena petir. Yang keempat itu resiko dinamis, muncul dari kondisi tertentu, contohnya itu perubahan kondisi masyarakat atau perubahan teknologi. Manajemen risiko adalah suatu proses mengidentifikasi, mengukur risiko, serta membentuk strategi untuk mengolahnya melalui sumber daya yang tersedia. Manajemen risiko mencakup kegiatan merencanakan, mengorganisir, menyusun, memimpin, atau mengawasi program penanggulangan. Pada dasarnya dilakukan melalui proses-proses sebagai berikut. Yang pertama itu identifikasi risiko, yang kedua evaluasi dan pengukuran risiko, yang ketiga itu pengelolaan risiko. Identifikasi risiko dilakukan untuk mengidentifikasi risiko-risiko apa saja yang dihadapi oleh suatu organisasi. Salah satu aspek untuk mengidentifikasi risiko adalah mendaftarkan risiko yang mungkin terjadi sebanyak mungkin. Teknik yang dilakukan dalam mengidentifikasi risiko antara lain yaitu survei, wawancara, informasi, dan lain-lain. Dan pengukuran risiko. Tujuan evaluasi risiko adalah untuk memahami karakteristik risiko dengan lebih baik. Jika kita memperoleh pemahaman yang lebih baik, maka risiko akan lebih mudah dikendalikan. Evaluasi yang lebih sistematis dilakukan untuk mengukur risiko tersebut. Ada beberapa teknik untuk mengukur risiko tersebut, tergantung jenis risiko yang dihadapinya. Risiko harus dikelola. Jika organisasi gagal mengelola risiko tersebut, konsekuensinya yang diterima bisa cukup serius, misalnya kerugian yang besar. Risiko bisa dikelola dengan berbagai cara seperti penghindaran, ditahan, dan diverifikasi. Pelajari manajemen risiko. Sebagai anggota organisasi dapat mengetahui cara metode yang tepat untuk menghindari atau mengurangi besarnya kerugian sebagai akibat ketidakpastian terjadinya suatu peristiwa yang merugikan. Badi dapat menjadi manajemen risiko yang profesional dari perusahaan dan dapat lebih berhati-hati dalam mengatur kehidupan pribadinya sehari-hari. Yang saya bisa paparkan, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.